Om Swastiastu. Assalamualaikum, Shalom, Nama Budaya, salam kebajikan bagi kita semua, dan salam harmoni. Yang terhormat, Profesor Dr. Imade Candiase MIKOM dan Profesor Dr. Iwayan Widiane SPD MPD, selaku dosen pengempu dari mata kuliah aplikasi statistika dalam penelitian pendidikan dasar. Izin, saya memperkenalkan diri, saya Desa Keturunan Tris Priyatnis dengan NIM 2529041081. Mahasiswa S2 Program Studi Pendidikan Dasar dari kelas H semester 1. Izinkan saya menampilkan dan juga menjelaskan terkait proses dari analisis dan juga interpretasi hasil terkait dengan soal UAS yang telah diberikan. Izin saya menampilkan soal nomor 2. Adapun soalnya ini suatu penelitian berjudul pengaruh model pembelajaran terhadap kemampuan metakognitif, ditinjau dari motivasi belajar dengan pengendalian kecerdasan, kemudian rumuskan masalah, hipotesis, dan hipotesis statistik, penelitian di atas, dan uji hipotesis tersebut dengan data fiktif yang dibuat sendiri, minimal 20 responden untuk setiap sel. Adapun desain penelitian, nah, untuk rumusan masalah yang pertama adalah apakah terdapat perbedaan kemampuan metakognitif mahasiswa yang belajar menggunakan model STAT berbantuan AI dan model Jigsaw berbantuan AI. Kemudian yang kedua, apakah terdapat perbedaan kemampuan metakognitif mahasiswa yang memiliki motivasi belajar tinggi dan motivasi belajar rendah. Kemudian yang ketiga, apakah terdapat interaksi antara model pembelajaran dan motivasi belajar terhadap kemampuan metakognitif mahasiswa. Kemudian yang keempat, pada mahasiswa dengan motivasi belajar tinggi, pada pembelajaran manakah yang menghasilkan kemampuan metakognitif yang lebih baik? Dan yang kelima adalah pada mahasiswa dengan motivasi belajar rendah, pada pembelajaran manakah yang menghasilkan kemampuan metakognitif yang lebih baik? Adapun hipotesis dari penelitian ini adalah apakah terdapat perbedaan kemampuan metakognitif mahasiswa yang belajar menggunakan model STAT berbantuan AI dan model Jigsaw berbantuan AI? Kemudian yang kedua, apakah terdapat perbedaan kemampuan metakognitif mahasiswa yang memiliki motivasi belajar tinggi dan motivasi belajar rendah? Kemudian yang ketiga, apakah terdapat interaksi antara model pembelajaran dan motivasi belajar terhadap kemampuan metakognitif mahasiswa? Kemudian yang keempat, pada mahasiswa dengan motivasi belajar tinggi, model pembelajaran manakah yang menghasilkan metakognitif lebih baik? Kemudian yang kelima, dan yang terakhir adalah pada mahasiswa dengan motivasi belajar rendah, model pembelajaran manakah yang menghasilkan kemampuan metakognitif lebih baik? Adapun hipotesis statistik, yang pertama adalah hipotesis utama, pengaruh model pembelajaran atau variabel A, yang dimana H01 adalah mu A1 sama dengan mu A2. Artinya tidak ada perubahan atau tidak ada perbedaan antara model pembelajaran 1 dengan model pembelajaran 2. Kemudian yang kedua adalah H11, yaitu mu A1 tidak sama dengan mu A2, yang mana terjadi pengaruh antara model pembelajaran tersebut. Kemudian yang kedua adalah pengaruh motivasi belajar atau variabel B, yang dimana H02 yakni mu B1 sama dengan mu B2, artinya tidak terdapat pengaruh. Kemudian yang kedua adalah H12 atau yakni mu B1 tidak sama dengan mu B2, artinya terjadi pengaruh motivasi belajar 1 dengan 2. Kemudian interaksi model dengan motivasi. H03 artinya yakni tidak terdapat interaksi antara model pembelajaran dan motivasi belajar. H13 yaitu terdapat interaksi antara model pembelajaran dan motivasi belajar. Hipotesis sederhana, yang dimana terdapat 4 hipotesis di sini. Selanjutnya adalah data fiktif. Data fiktif ini merupakan data yang sudah saya buat sebelumnya, yang dimana dengan keterangan A1 yakni STAD, kemudian A2 yaitu Jigsaw, kemudian B1 adalah motivasi tinggi, motivasi rendah, X adalah kecerdasan, dan Y adalah kemampuan metakognitif. Nah, selanjutnya adalah kita masuk ke dalam mengolah data di aplikasi SPSS. Untuk pertama, kita masukkan dulu variable view, kemudian kita masukkan name,
kemudian label, values, dan measure. Nah, di sini X, variabel X merupakan kecerdasan, kemudian variabel Y merupakan kemampuan metakognitif, A merupakan model pembelajaran, yang dimana di sini saya menambahkan values terdapat dua, yaitu karena ada modelnya ada dua, yaitu STAD, satu untuk STAD dan dua untuk Jigsaw. Kemudian B adalah motivasi belajar. Oke. Kemudian B di sini adalah motivasi belajar, yang dimana motivasi belajar juga dikategorikan dua, yaitu satu untuk motivasi tinggi dan dua untuk motivasi rendah. Oke. Nah, untuk measure di variabel X dan Y menggunakan scale, kemudian di variabel A dan juga variabel B menggunakan measure nominal. Selanjutnya adalah data view. Data view ini sudah saya gabungkan antara variabel X dan juga variabel Y, yang dimana di variabel X 1 sampai 40 ini merupakan model pembelajaran STAD, yang dimana 1 sampai 20 dengan motivasi tinggi, kemudian 21 sampai 40 menggunakan dikategorikan motivasi belajar rendah. Hal serupa juga saya gunakan pada variabel Y dengan label kemampuan metakognitif, juga sama, sudah saya kategorikan dan sudah saya gabungkan menjadi Y gabungan. Selanjutnya, sesuai dengan variabel bebas, variabel terikat, dan juga variabel covariatnya, pada data ini sebaiknya menggunakan analisis covarian dua jalur. Untuk pertama-tama, kita harus memastikan bahwa data tersebut berdistribusi normal. Dengan cara yang pertama, klik analyze, kemudian descriptive statistik, kemudian explore. Nah, kita masukkan dependent list-nya dengan kemampuan metakognitif. Kemudian statistik, continue, plots. Karena kita akan menguji normalitas, jadi kita centang normality plots with test. Continue, option, lantas, continue, kemudian OK. Nah, akan nampak di sini dan kita akan fokus kepada hasil dari uji normalitasnya, yang dimana di sini menggunakan teknik Shapiro-Wilk dengan signifikannya itu 0,070, yang dimana 0,070 ini lebih besar daripada 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal. Selanjutnya, setelah memastikan bahwa data berdistribusi normal, selanjutnya dapat kita lanjutkan dengan uji homogenitas. Dengan cara yang pertama, kita bisa klik compare means and properties. General linear model, kemudian univariate. Nah, kita masukkan dependent variabelnya dengan kemampuan metakognitif, kemudian fix faktornya adalah model pembelajaran, STAD dan juga Jigsaw, dan motivasi belajar atau variabel B itu motivasi tinggi dan juga motivasi rendah. Kemudian save. Di residual kita klik unstandardized, continue, kemudian di IM means kita masukkan display means for A, B, dan A faktor B. Continue. Oke.
Nah, karena menggunakan uji variate analysis of variance, di sini kita menggunakan Levin test atau uji Levin untuk mengetahui data tersebut homogen atau tidak. Nah, pada taraf signifikansi di sini menunjukkan signifikansinya adalah 0,003, yakni kurang dari taraf signifikansi minimal yaitu 0,05. Jadi data di sini tidak homogen. Nah, namun dengan demikian dapat disimpulkan bahwa asumsi homogenitas varians di sini tidak terpenuhi dengan menggunakan uji Levin test. Nah, namun hasil uji Levin test menunjukkan bahwa varians antar kelompok tidak homogen, sehingga analisis ANCOVA tetap bisa dilanjutkan karena metode ini relatif robust terhadap pelanggaran asumsi homogenitas varians, terutama pada ukuran sampel yang seimbang. Nah, selanjutnya kita lihat di hasil uji univarian. Sini. Oke. Nah, berikut adalah analisis ANCOVA 2 jalur untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh faktor A atau faktor B, serta bagaimana interaksi antara A dan B terhadap kemampuan metakognitif dengan mengendalikan covariat X atau kecerdasan. Nah, berikut interpretasi dari masing-masing variabel. Nah, namun saya langsung saja ke kesimpulan. Nah, dapat saya simpulkan bahwa covariat X berpengaruh signifikan terhadap kemampuan metakognitif, dan faktor A berpengaruh signifikan terhadap kemampuan metakognitif. Dan yang ketiga, faktor B berpengaruh signifikan terhadap kemampuan metakognitif. Dan yang keempat, terdapat interaksi signifikan antara faktor A dan faktor B terhadap kemampuan metakognitif. Sekian Prof. pemaparan terkait hasil analisis dan juga interpretasi dari olah data yang sudah saya lakukan dengan data fiktif yang sudah saya buat sebelumnya. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dan saya akhiri dengan Param Santi. Om Santi 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 Om.